Assalamualaikum Sobat Hukum, kembali lagi berkuliah secara daring nih. Semoga semua sehat selalu ya. Di pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas mengenai permohonan dan gugatan di peradilan agama. Stay tune ya. Topik yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan permohonan dan gugatan, yang kedua, apa saja isi dari permohonan dan gugatan, dan yang terakhir, bagaimana prosedur pembuatan surat permohonan dan gugatan. Yang pertama, pengertian. Permohonan merupakan surat yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Sedangkan gugatan merupakan surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Selanjutnya ada ciri khas permohonan. Yang pertama, masalah yang diajukan itu bersifat sepihak saja. Yang kedua, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat mutlak satu pihak. Yang ketiga, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan agama pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain kecuali pada perkara-perkara tertentu. Dan yang terakhir, putusan hakim mengikat kepada semua orang. Selanjutnya, ciri khas gugatan. Yang pertama, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. Yang kedua, bersifat partai dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat. Yang ketiga, pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan. Dan yang terakhir, gugatan menghasilkan putusan oleh hakim pengadilan. Perlu kita ketahui juga bahwa permohonan itu menghasilkan produk hukum berupa penetapan, sedangkan gugatan itu menghasilkan produk hukum berupa putusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dian Munawaroh. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Eva, bahwa jenis perkara di peradilan agama itu ada dua. Yang pertama adalah perkara permohonan atau volunteer dan perkara gugatan atau patentius, di mana keduanya memiliki perbedaan. Pada perkara permohonan, itu hanya melibatkan satu pihak saja, atau tidak terdapat sengketa di dalamnya. Sebaliknya, pada perkara gugatan, itu melibatkan kedua belah pihak, dan terdapat sengketa di dalamnya. Adapun produk hukum dari perkara permohonan itu menghasilkan suatu penetapan, dan pada perkara gugatan itu menghasilkan produk hukum putusan. Topik selanjutnya yaitu isi dan ciri-ciri surat permohonan. Adapun isi dari surat permohonan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas, meliputi nama, umur, agama, pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan. Yang ketiga yaitu petitum, yaitu permohonan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Dalam surat permohonan, adapun perkara permohonan yang bisa diajukan ke pengadilan agama, salah satunya yaitu dispensasi nikah. Yang terakhir adalah ciri-ciri isi permohonan. Adapun ciri-ciri isi permohonan antara lain memuat perihal perkara permohonan, masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak, dan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan. Selanjutnya, isi dan ciri-ciri surat gugatan. Surat gugatan tidak beda jauh nih guys dari surat permohonan, yaitu yang pertama identitas, meliputi nama, yaitu ada bin atau binti atau aliasnya, umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, statusnya sebagai penggugat atau tergugat, dan sebagainya. Kedua, posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat. Ketiga, petitum, yaitu gugatan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Dalam hal ini bisa berupa gugatan perceraian, warisan, wakaf, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri isi gugatan, yaitu memuat perihal perkara gugatan, ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat, kemudian pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa di antara para pihak.
Langkah-langkah pembuatan surat permohonan dan gugatan. Yang pertama, mempelajari dengan cermat objek permohonan atau gugatan, kemudian menguraikan secara terperinci dan jelas dalam surat permohonan atau gugatan. Yang kedua, memperhatikan kompetensi relatif pengadilan agama di mana surat permohonan atau gugatan itu harus diajukan. Yang ketiga, mengetahui dan menguasai dasar hukum agar surat permohonan atau gugatan itu jelas dasar hukumnya. Yang keempat, memperhatikan bahwa penggugat atau pemohon adalah benar-benar pihak yang berhak atas objek sengketa. Yang kelima, memperhatikan syarat formal surat permohonan atau gugatan, baik pihak penggugat maupun tergugat, serta pihak pemohon, misal nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya. Dan yang keenam, mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar surat permohonan atau gugatan mudah dimengerti. Berikut contoh surat perkara permohonan dispensasi nikah. Di sebelah kanan atas memuat tanggal gugatan, berisi perihal, yaitu perihal permohonan dispensasi nikah, dan ditunjukkan di pengadilan mana dan di mana. Juga berisi identitas pemohon yang meliputi nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, alamat, dan status sebagai pemohon. Juga berikutnya berisi identitas calon pasangan yang meliputi nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya berisi posita, yaitu keadaan atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan, yang dalam hal ini yaitu permohonan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah atau hamil duluan sebelum melangsungkan pernikahan. Juga berisi petitum, yaitu permohonan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim, yaitu permohonan dispensasi nikah. Selanjutnya, contoh surat perkara gugatan perceraian. Tidak jauh beda dengan surat permohonan, isi dari surat gugatan juga hampir sama atau persis dengan surat permohonan, yang membedakan hanya perkaranya saja. Karena pada perkara gugatan berisi dua pihak yang saling berlawanan, yang saling bersengketa atau yang saling berperkara. Contohnya itu surat perkara gugatan perceraian, yang mana isinya hampir sama dengan surat permohonan, yaitu berisi tanggal gugatan yang berada di sebelah kanan atas, kemudian berisi perihal, yaitu perihal gugatan perceraian, lalu berisi ditujukan ke pengadilan mana dan di mana, berisi identitas penggugat, yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, nomor KTP, nomor telepon, pekerjaan, pendidikan, alamat, dan sebagainya. Selanjutnya, identitas dari tergugat juga sama, berisi nama, agama, umur, alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berisi posita, yaitu keadaan atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Misalnya, seorang istri menggugat suami karena kekerasan dalam rumah tangga atau hak-haknya tidak terpenuhi. Yang terakhir, petitum, yaitu gugatan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim, yaitu gugatan perceraian. Sekian pemaparan mengenai permohonan dan gugatan di peradilan agama. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.